Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast project Tuan Takur dan para pejuang di muka bumi ini. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan bisa terus menjalani kehidupan di dunia ini yang fana ini, yang keras dan sangat menyedihkan, tapi kita harus tetap bangkit. Intinya jangan melakukan hal bodoh begitu saat kita drop. Jangan bunuh diri, jangan judol, jangan pinjol, jangan menyusahkan orang lain. Berusahalah karena pasti ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini gua Tuan Takur mau ngebahas terkait perjuangan perjuangan tentang kehidupan lah, karena pasti setiap kalian pernah merasakan hal dibully atau dikerjain lah ya, atau siksa, bahasa siksa terlalu kasar ya, permainkan lah sama teman-teman, atau mungkin bukan teman ya, mungkin ada orang yang emang dasar rese aja gitu, pengen kitanya itu tersiksa atau kitanya pengennya disakitin terus gitu. Jadi ini masih sama si Akang pejuang Tasik nih. Kemarin kan dia sudah menceritakan perjuangan dia bisa survive gitu, bekerja dari Tasik sekolah, terus dia kerja di Astra, terus balik lagi ke Tasik untuk kuliah, terus balik lagi kerja lagi di farmasi di Jalan Raya Bogor. Terus juga dia habis dari Bogor terus balik lagi ke Tasik, menikah, ya niatnya pengen jadi guru honorer, malah jadi kuli bangunan lah, atau bantu saudaranya buat bikin rumah di daerah Tasik. Dan akhirnya dia berjuang, dapat rezeki dari Allah untuk bisa kerja di yang sekarang nih di perusahaan alat kesehatan lah, bareng sama saya juga. Alhamdulillah ada rezekinya gitu. Nah, paling Kang punten pernah cerita ya, kita pernah sering ngobrol terus cerita kayak menarik gitu, gimana Akang bisa survive saat kecil itu, SMA ke SMP gitu. Jadi punya teman atau punya orang lah yang dulu kecilnya sering nyiksa Akang gitu ya, atau bikin Akang tuh kayak ngerasa itu ya itu proses bullying gitu. Nah, paling kan kita juga biar teman-teman yang ada di sini ya, orang yang dibullying bisa melanjutkan hidup kok gitu, enggak kayak di TV-TV atau di berita yang sampai akhirnya ngedrop gitu. Karena memang kalau korban bullying itu kan harus punya orang yang bisa diceritain ya, atau selain orang yang bisa ceritain, bisa juga daerah orang sekitar mengetahui bahwa dia lagi dibullying nih, lagi lagi jadi korban lah gitu, harusnya tahu gitu. Jadi jangan menganggap remeh bullying gitu. Jadi sekecil apapun ya, kayak kata-kata bapak itu juga mungkin dulu dari kecil ya, wah dasar lu dasar lu selamat gitu kan. Sebenarnya ya bullying tapi dalam bentuk kata-kataan lah gitu ya. Betul. Ya nggak diperbolehkan lah bullying dalam bentuk apapun, maupun kata, fisik ataupun mental gitu ya, karena takutnya ke korban akan bisa menyebabkan sesuatu hal-hal yang aneh gitu, kayak trauma gitu ya, kayak trauma ya. Itu yang susah sih buat diobatin gitu, apalagi bullyingnya masalah seksual ya, itu lebih parah lagi sih. Itu bisa dilaporkan lah ya. Ya paling punten dari Akang tentang cerita yang menarik lah gitu, yang Akang bisa survive gitu menjadi korban bullying dan sekarang malah sering ngebullying orang malah. Enggak ya. Paling bercanda aja. Bercanda doang. Karena emang sudah merasakan.
Jadi kita mulai aja kali ya, Pak. Iya. Jadi aku kan memang kelahiran 95 ya, maksudnya apa ya, kayak sekarang kan gadget lah kebanyakan tapi aku tuh udah masuk kayak udah milenial lah. Jadi di waktu itu kan memang pas zaman aku sekolah ya, kita mulai aja dari sekolah dasarnya gitu. SD, sekolah dasar ya. Di Tasik ini ya berarti ya? Masih di Tasik Pak, dan masih deket rumah lah sebenarnya. Nah jadi waktu zaman SD dulu tuh memang lagi marak-maraknya geng motor gitu. Oh gitu. Itu tahun berapa tuh? Sekitar tahun berapa? 2004 apa 2007? Enggak, marak-maraknya geng motor itu di Tasik. Iya, di Tasik, tapi emang di Indonesia lagi marak-marak sih. Oh, contohnya apa sih? Dulu kan memang pernah banyak kasus yang kayak geng Nero, terus Geng Noro mah bukan geng motor tuh, geng Nero kayak geng-gengan lah gitu. Iya, geng apa? Geng gitu. sekolah itu di Bandung kan ya? Iya. Brigade Seven tuh, itu sekolah Iya, itu sekolah iya. Brigade Seven. Ya Dia di udah, Bandung. pokoknya udah marak lah terkait geng motor ataupun geng-geng yang selain motornya itu kan. Jadi kan ketika banyak berita terkait geng-geng itu ya, jadi anak-anak sekolah pun jadi kayak sok-sokan lah ya. Geng, jadi ini loh geng gua, ini geng gua gitu. Oh ya, kayak dulu kita kan sering nonton Smackdown atau WWF, jadi Ya, kita pengen main kayak seperti Smackdown kayak gitu ya. Oh, Jadi iya. dulu tuh memang ya maksudnya SD tuh? iya, lagi zaman SD tuh, cuman ya maksudnya dalam satu kelas itu kita gak ada kayak kubu barat, kubu timur itu atau selatan. East Jadi Coast, kita tuh, East Coast, West Coast. iya, lu satu kelas, lu satu geng gitu. Oh gitu, satu kelas satu Iya, geng. betul. Dan waktu itu memang ya bentroknya itu sama kakak kelas. Maksudnya kakak kelas juga udah ngebangun geng. Oh, geng juga. Gengnya masing-masing gitu. Nah itu kegiatannya apa? Macul? Apa jadi padi? Nanam padi? Kagak nyampe ngasihin duit lah, tapi justru lebih kekerasan. habisin duit gitu. Kekerasan. Mabok? Kalau mabok enggak sih. Merokok paling ya. Yang ngerokok, cuman dulu memang susah untuk dapetin rokok. Paling kita ngerokok batang Serai. Oh iya, batang jambu. yang kering kan. Oh ya, batang duren kan juga itu kan selesai kopong kan. Jadi Iya, bisa dan ada kayak busa-busa gitu. Iya, bisa iya, dibakar, iya, asap betul, lah betul, pokoknya. betul. Nah kebetulan kan kuat tuh paru-parunya ya. Iya. Tapi emang sehat-sehat sih orang dulu ya, maksudnya ya. Ya tapi kan berkepanjangan ya, jangan dicontoh ya buat yang lain. contoh bener. Cuman waktu itu ya kita tuh sering banget selek sama kakak kelas. Gak nyampe kita habis main bola tuh ada kelas 5 sama kelas 6 itu main bola, terus ujung-ujungnya tuh ribut gitu. Ujung-ujungnya ribut, terus itu udah tuh jadi musuh gitu satu sekolah tuh. Tapi ya kalau misalkan di dalam sekolah kan cuman gimana ya, ributnya di dalam sekolahan, tapi udah di luar tuh kita temenan, anehnya tuh itu Pak. Karena memang ada kakak kelas yang memang masih tetangga gitu, tapi ya aneh ketika di sekolahan kita musuh gitu. Nah, dirimu itu tergabung dalam geng itu atau masih ya dulu masih kayak anggota-anggota lah gitu. Oh sebenarnya ada bosnya gitu Pak. Oh sebenarnya dirimu itu ada di bagian geng itu gitu. Betul. Oh. Dan dia kalau misalkan main bola ikut aja gitu, kayak ribut-ribut sih. Oh kegiatannya main bola doang. Iya. Ribut itu enggak jarang. Janjian ribut kayak tawuran gitu. Jarang. Bahkan sebenarnya kalau misalkan yang sering konflik itu sama internalnya, misalkan satu geng nih, misalkan aku ngegeng sama Pak Taklur misalkan. Dan aku bosnya nih, terus dalam satu hari itu misalkan hari Minggu kita ada kumpulan, terus Pak Taklur gak ikut. Nah besoknya pas hari Senin sekolah udah didiemin aja, gak ada yang ngajak ngobrol, nyampe nangis Pak Taklur tuh. Oh iya Allah, itu mah kayak ambek-ambekan bocah ya? Iya, emang lagi zaman SD tuh udah kayak masuk bergeng-gengan gitu. Cuman kalau ribut-ribut sih kita jarang gitu. Cuman ya saling ledek-ledek aja. Kalau dulu kan ledeknya bapak-bapak aja ya. Bapak ya, nama bapak. Terus habis SD udah tuh, nah masuk SMP.
itu tuh masih lanjut. Tapi kalau di Tasik itu kataan bapak itu nama bapaknya biasanya siapa? Asep gitu. Ya Asep terus Ujang. Nah, ya gitu ya. Itu Cuman kan kalau misalnya nama bapaknya keren, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Misalnya nama bapaknya Richard, dasar lo Richard. Ya emang kenapa gitu, keren nama bapak Nah, gue. sebenarnya ya kalau Kalau Asep kayak lucu. nggak tahu ya, kalau misalkan ada dari salah satu teman kita dia bilang misalkan bapak aku kan Asep misalkan. Asep ya. Terus dari teman-teman yang lain, oh si Asep gitu. Nah, kita tuh jadi nangis lah. Nah, itu ya. Karena kan Iya, tidak mengakui bapak. Iya. Padahal benar. Nah itu makanya sekarang dipikir-pikir kata-kataan bapak. Misalnya kita sekarang udah gede, kenapa ya? Kok bego banget dulu kita sampai kesel ya? Padahal ya emang nama bapak kita itu ya. Nah, iya. Tapi kadang ada embel-embel lah, yang bikin kita kesel tuh ada embel-embel kayak bapak saya kan agak pendek ya, jadi ada tuh temen manggil lo dasar nendang bogel gitu kan, jadi kan yang keselnya di situ tuh kayak gitu kan, iya itu jadi kayak ngatain, padahal kan sebenarnya nggak bogel-bogel amat lah gitu. Nah justru kalau dulu tuh ya ketika dari teman-teman bilang nama tuh lah kita tuh kayak nggak mengakui dan kita tuh kadang ya udah sedih gitu Pak di iya. Sedih banget gitu nyampe ya besoknya gak ke sekolah gitu. Akhirnya diantar sama emak bapak gitu. Padahal itu tuh bapak gua gitu, Aseng gitu misalkan. Ya makanya buat anak-anak sekarang nih yang masih kata-kata bapak, ngapain sih? Nggak penting, jangan dilakuin. Mendingan lu main FF, main Mobile Legend kayak yang lebih penting gitu. Ya, kalau enggak ya tadi ya, nanam padi kayak nyangkul kayak ngurak apa tuh ngurak? Ngurak kayak mancing belut gitu Pak. Nah, tuh mancing belut kayak gitu, ngapain kata-kata bapak? Kalau enggak lu nyanyi kayak daripada suara lu ngebuang buat ngatain bapak. Ya, atau ngaji ya. Iya ngaji bisain orang gitu, kata-kataan bapak. Udah nggak zaman. Ya terus dilanjutkan ya, maksudnya masuk SMP gitu ya. Nah di SMP tuh masih sekelas lagi. Masih aja. Oh, karena emang biasanya kalau di negeri itu di daerah-daerah biasanya ya orangnya itu lagi ya. Jadi itu dari SD lagi. Akan masuk di mayoritas sama gitu orangnya. Iya. Cuman ya ada beberapa yang memang teman-teman kita tuh kayak baru lagi gitu ya, mungkin dari SD lain lah. Yang dulu pernah kita serang gitu. SD serang ngapain? Lempar-lemparan cilok, lempar-lemparan cimol, lempar-lemparan air. Nah, habis itu kan cuman ya ada ya maksudnya pas zaman-zaman SMP tuh kita udah mengenal kayak gimana kayak pacaran lah gitu, lebih ke pacaran. Jadi kalau misalkan di geng ini tuh pacaran sama ini terus digabung sama geng yang satunya lagi. Nah itu tuh bisa jadi kasus besar gitu antara geng ini bisa sampai ribut gitu Pak. Itu satu sekolah padahal. Satu sekolah. Cuman beda kelas. Iya, beda kelas Pak. Cuman ya dalam satu kelas itu kalau misalkan pas zaman-zaman SMP udah mulai berkubu-kubu ya, maksudnya dari misalkan cowoknya 20 tuh udah tuh 10 kubu-kubuan, ada kubu ini, tapi ya jarang banget itu buat kayak ribut-ribut sama sekolahan yang masih sama. Iya. Cuman ya dulu memang saya pribadi termasuk orang-orang yang memang gimana ya, suka bolos gitu ya, bolos dan ya sering melipir lah, nggak sekolah. Cuman ya itu Pak, dulu memang ke bawah angin gitu, arus ikut teman-teman ya. Jadi ke bawah bos yang memang bosnya itu suka bolos gitu Pak. Itu tetangga. Masih tetangga. Berarti tapi itu teman sekelas, berarti bosnya itu teman sekelas. Sebenarnya nggak teman sekelas Pak. Jadi waktu itu pas SMP bosnya tuh udah kakak kelas. Oh, pas SMP udah ganti bos nih, udah kelas. Iya. Dan dia abang-abangan lah ya ibaratnya. Iya. Dan bos ketika aku SD itu tuh udah digalakin sama bos SMP. Emang dia udah. Oh, ada ngikutin dia gitu. Oh, jadi kayak gangster di mana ya? Kayak kungfu hustle itu ya. Berarti kalau misalnya bosnya udah kalah, lawan bos ini berarti anak buahnya otomatis ikut ke bos itu gitu. Betul. Itu berantem. Kalahnya itu maksudnya berantem atau kalah ikut kuis arisan lah ya? Kalau dulu sih kita nggak banyak main fisik, jadi
Oh, pinter-pinteran. Iya, tebak-tebakan. Kasar itu. Kagak, kalau tebak-tebakan kagak. Oh, Kalau tebak ngomong kasar maksudnya. Iya, maksudnya ngomong kasar. Oh, Aing gitu. Jangan jangan ngajak lagi si Raka gitu buat. Oh, ini hasut menghasut. Iya, kayak gitulah. Oh, hasut menghasut Iya. jadinya. Oh, ya itu sih ya kayak politik zaman sekarang lah ya. Iya, kayak hasut gitu. menghasut gitu. Nah, ya akhirnya tuh kan ngikut kan. Nah, ketika si bos ini mau Dan pasti lebih kaya mungkin. Punya uang, enggak juga. kaya sih Pak. Oh. Orang-orang biasa aja sih sebenarnya, nggak ada yang kaya sih di sana. Orang mah kalau kayak gitu berantem ya buat ngadu, misalnya buat Iya, justru ya karena memilih bos gitu. kultur Biar dari kelihatan kuat. kecilnya itu geng-gengan ya, jadi kayak takut gitu Pak. Kayak takut. Dan waktu itu memang kalau misalkan bosnya bolos nih, anak buahnya ikut bolos. Nah, tapi nggak semuanya. Bolos ngapain? Bolos tuh Pak, waktu itu dia jadi punya Kegiatan. cewek gitu Pak. Si bos tuh punya cewek. Ceweknya SMP apa TK? SMP masih satu Oh, SMP. kirain TK. Masih satu SMP, terus Bolos juga tuh ceweknya. bolos juga. Kalau ceweknya udah bikin surat sakit, dan si cowok ini berdalih kayak jenguk lah. Nah, diantar sama aku lah. Dan aku pun Ramean tuh. cuman berdua sih waktu itu. Kalau ya Oh, yang bisa aja yang bolos siapa gitu? Apa ditunjuk sama dia dia sih dulu memang aku tangan kanannya, aku yang bisa ngasih dia banyak duit gitu. Makanya Ibaratnya dia Prabowo lu Teddy ya. iya. Asoy dah. Cuman ya Nyonya. minusnya tuh gue harus banyak ngeluarin duit gitu buat dia. Oh, oke. Jadi kayak diperas lah. Nyampe ya dulu memang kalau misalkan nggak punya duit sendiri tuh kadang ngambil celengan adek sendiri gitu Pak. Oh, lu malah jadi nyusahin orang ya? Iya, nyusahin orang tua banget. Terus ya kayak gimana ya, kayak lebih takut ke si bos gue gitu Pak daripada orang tua dulu tuh, ngerasa kayak gitu. Kenapa harus takut? Emang lu pernah diancem atau? Dulu Bapak sering banget gue dibully, maksudnya kayak ditonjok-tonjokin. Nah itu fisik, tadi bilang katanya nggak ada fisik. Kalau sama orang lain sih gak ada fisik. Ini cuman nyeritain aku aja sama si bosnya. Kalau sama orang lain kan tadi waktu SD, kalau masuk SMA udah main fisik Pak. Oh. Dan aku ya kalau misalkan nggak main di satu hari, aku pasti dipanggil atau enggak pas berangkat sekolah dicegat gitu. Dicegat sama beberapa orang, dan aku ya dipukulin gitu. Itu sama bos yang sama? Sama bos yang lama. Dia nyuruh orang gitu? Banyak sih anggotanya. Iya nyuruh gitu. Hebat ya, Iya, punya kuasa kayak gitu. Nyuruh orang, tapi dia ngikut nonjok Pak. Ikut nonjok. Nah udah tuh bener-bener ya duitnya gua habis. Kalau misalkan gak main sehari ya gua dipukulin gitu dulu, bener-bener Di absen gitu ya, kalau nggak nongkrong di absen ya. itu ya. Kalau misalkan gak main di balik sekolah gak main, ya udah dipertanyakan. Nah itu tuh apa ya, pertanyaan gua adalah di saat kita sebagai korban bullying ya, kenapa itu kan kayak dari cerita lu itu udah main fisik tadi, yang main pukul gitu, terus kenapa nggak cerita ke orang tua gitu? Maksudnya kan ada orang tua kan gitu. Nah justru pas Apakah dia orang sekaya itu di sana gitu? Atau orang tuanya dipandang sebagai kepala desa atau apa? Gitu? Orang tuanya sih dipandang ya kalau preman juga sih, maksudnya mantan preman juga. Dan aku udah berpikir emang darah preman gitu ya. Iya, dan aku pun berpikir kalau misalkan aku ngadu ke orang tua, terus orang tua ngadu, takutnya orang tua jadi sasaran orang tua dia. Oh, mikirnya ke sono. Takutnya malah berbalik ke orang tua lu. Benar, cuman aku punya prinsip tungguin aku gede dulu gitu. Karena aku masih bocah nih, aku gak bisa ngelawan dia. Ya, tapi kan kalau mungkin gede mau berapa tahun? Dalam tahunan itu ada hari. Dalam hari itu ada jam. Dalam jam itu ada menit. Sebenarnya pas mau dipukulin SMA udah beres. Mau dipukulin berapa tahun gitu kan? Iya, cuman ya waktu itu emang nunggu pas aku SMA gitu. Oke. Dari kejadian itu ya, aduh
Nah, ya itu kan ya paling yang saya pengen tahu dan teman-teman tahu mungkin ya dari selaku korban bullying itu apa sih yang dirasain sehari-hari gitu, kayak ketakutan kayak kepikiran was-was kayak, banget, nah itu kan maksudnya keluar rumah tuh was-was gitu ya. keluar rumah tuh was-was, terus kayak mau sekolah tuh was-was juga Pak. Nah itu di sekolah ada perlakuan kasar juga. Sebenarnya kalau di sekolah Lingkungan nggak ada, sekolah. cuman pulang sekolah kayak dicegat, Sama terus diomong-omongin. sama guru nggak cerita. Enggak juga Pak. Kenapa? Takutnya ya manjang juga sih nantinya, bakalan terus kayak dia ngejahatin gua gitu. Ketika aku lapor ke guru, terus dia bakalan manggil si bos, itu dia pasti tetap ada tekanan. Kecuali ya kalau misalkan dijaga polisi militer kali ya baru bisa. Cuman kan buat bayar kan susah gitu Pak. Apalagi buat PM susah gitu. polisi militer kan nanya Anda siapa? Iya. Maksudnya Harus itu. menjaga-jaga anak presiden Anda. Nah itu Kecuali- itu tuh harus nggak lahir di seorang Iya, CEO CEO. ada drama Cina kan. Anak perintis, Iya, kita perintis bukan siapa? perintis. Riu Iya. aja. Tapi jangan salah, itu masih meskipun ya kayak lu orang biasa-biasa saja, dan ada kan peribahasa kita tuh perintis bukan pewaris kan. Ya. Ketika kita sukses, terus lu bilang ini hasil jerih payah lu, kadang kebanyakan kan. Tapi kan pewaris itu bukan cuma harta ya Pak, maksudnya. Iya. Doa orang tua pun kan bisa jadi pewaris, bisa dikatakan itu tuh pewaris. Iya. Doa orang tua. Betul. Ya, doa orang tua mah berarti ya Maksudnya bukan pewaris, doa adalah harapan dong. ya tapi kan itu warisan, maksudnya Iya, nggak bisa. ketika kita jadi orang gitu, orang bener, ya itu adalah warisan keluarga lu, meskipun Ya, maksudnya- orang tua lu gak ngasih Ini kali bukan doa kali, apa ajaran kali ya. Kita jadi orang baik gitu, kita jadi ajaran bisa ajaran bisa kali jadi, ya. nggak juga bisa sih. Oh, doa mah kan Karena harapan. kadang kan banyak orang yang memang udah di atas, dia bilang ini usaha gue sendiri gitu. Iya. Gue itu perintis bukan pewaris. Kadang banyak Ya, yang banyak bilang kayak gitu sih. Ya itu mah ya apa ya, sedikit keria ya, atau sombong. Kayak sombong gitu. Cuman ya hati-hatilah kalau kayak begitu ya Ria, karena dekat dengan setan gitu. Betul. Tadi balik lagi dah ke yang berarti keluar rumah sekolah itu was-was gitu, karena di kepala itu berpikirnya wah siap-siap nih gue bakal dicegat, siap-siap nih gue akan dipukulin gitu ya. Iya betul. Dan ya terus-terusan sampai lulus SMP, dan ya kakak kelasku udah lulus juga. Nah ya dia lulus SMA-nya berarti kan dia satu tingkat berarti apa dua Iya, tingkat? dia udah keluar tuh. Nah, dirimu kelas 3, dia SMA kan? Iya, cuman ya di situ aku masih ngerasa was-was karena pulang sekolah pasti dicegat. Oh dia pulang sekolah niat banget. Iya, dan dia gak sekolah Pak waktu itu. Oh dia nggak sekolah SMA. Nggak sekolah SMA. Buset. Nggak lanjut. Berarti track recordnya dia di sekolah emang udah bandel ya, maksudnya Betul. udah nggak bagus gitu kan? Iya, sebenarnya anggota lain udah pada baik ya, maksudnya bisa gua lawan lah sendiri. Iya, Cuman iya. ini nih yang satu, karena kalau misalkan ini kesinggung satu, semuanya Oh itu masih ikutan juga. masih ikut. Dia nggak sekolah alasannya apa? Gak tahu deh Pak. Dia memang gak punya niat kali ya, atau gak punya duit juga kali. Inisial lah, kasih inisial namanya siapa? Ya R lah. R. Oke. Dulu. Dia punya abang, punya adik, apa dia anak Dia pertama? anak pertama. Oh, berarti emang dari bapaknya ya? Betul. Karena dia bisa kayak gitu karena merasa oh bapak gua di sini dipandang karena preman gitu. Iya. Tapi premannya udah pensiun apa masih? Karena udah pensiun sih Pak. Udah kerja juga. Iya, Kerjanya apa? udah bener lah sekarang. Kerja apaan? Sekarang ngojek sih kalau dia. Enggak, waktu lu dibully itu zaman Dia pergi keluar kota sih Pak, kerja Oh. di kayak toko. kenapa harus takut kan bapaknya nggak ada waktu itu? Enggak, bapaknya masih ada, cuman dia tuh sempat kerja dulu tuh. Iya, waktu pas saat itu nggak ada kan? berarti? nggak ada tuh, dan aku pun kayak kayak merdeka Aman tuh, gitu, kayak ya. merdeka. Cuma ya Berarti tetep tetangga dong, kalau tahu kayak gitu berarti deket rumah dong rumahnya. tetangga kampung sih Pak, maksudnya Oh. tetangga kampung enggak. Tapi bapaknya dulu sering bermasalah gak sama warga, sama orang situ? enggak.
kalau bermasalah nggak tahu ya, cuman terkenal Emang orang situ? Iya orang situ, dan ya Jakab. pembangkang gitulah orangnya, pembangkang. Terus dilanjut Kayak bocin lah ya. iyalah. Enggak sih, Bocin dia itu, masih baik sih. bocin itu security kita ya guys. Iya. Anak kampung sini dia. Nah terus udah tuh pas SMP kelas 3 tuh udah agak-agak plong gitu ya, maksudnya udah agak gak sepanik Iya, gitu, iya, apa. iya. Tapi tetap dicegat gitu. Iya, cuman dia merdekanya itu pas dia memang kerja keluar kota. Oh, si R itu. Si anaknya, iya si R itu. Tapi kerja di luar kota tidak lulus SMA gitu. Iya, dan kerja di luar kota pun dia jaga toko lah. Oh. Jaga toko, dan Di luar kota di Jakarta. di Jawa Tengah lah pokoknya, Oh. daerah sana lah pokoknya. Nah habis itu kan agak-agak udah plong lah gitu, dan aku pun langsung masuk SMA kelas 1 tuh. Nah SMA kelas 1 sebenarnya aku masih di kontak-kontak ya lewat WA. Cuma Sama dia? blok ya. Sama dia? Sama dia, cuman aku blok tuh waktu itu udah lama udah. Apa WA-nya? Pinjem duit? Apa berkata-kata kasar? Ya gitu aja. Ancaman? Ya minta pulsa gitu, kayak minta pulsa. Oh, mama minta pulsa. Mama minta Minta pulsa. pulsa gitu pak. Nah, alasannya apa? Kalau nggak dikasih, gue bunuh gitu atau gue pukul. Ya dia ngancam, lihat aja kalau gue pulang gitu. Kalau misalkan gue pulang. Itu kejadiannya ke lu doang atau ke yang lain juga? Ke yang lain kayaknya sama. Kayak Ada yang begitu ada juga. yang. Oh, so masih berkuasa tuh orang. Iya betul. Nah habis itu kan aku sekolah tuh SMA. Ya terus pernah ngirim nggak? Akhirnya pernah ngirim pulsa ke dia nggak? Bayarin gitu pas dia. Pernah beberapa kali, cuman dari situ aku kan karena emang gak punya duit ya udahlah gue blok gitu. Gue udah mulai berani pak waktu itu. Oh berarti sempat ngirimin gitu. Ngirimin dulu. Karena takut ya, alasannya karena takut ya. Nah, iya benar. Nah pas SMA kan udah mulai memberanikan diri ya. Seperti tadi dalam prinsip tungguin aku gede dulu gitu. Iya, iya. Aku udah mulai Rebel jago gitu lagi. ya, bisa ribut lah. Ikut Pelatihan pencak silat, karate. Agak pak, kita masih sistem rock and roll, tangan kosong gitu. Pukul lah sekedar mukul gitu. Iya, kebetulan kan aku juga punya adik kan, yang maksudnya beda 1 tahun dan gedenya sama kayak aku. Nah itu paling titik itu tuh yang memang mungkin buat teman-teman yang korban bullying, titik balik itu di mana gitu. Maksudnya kalau lu bilang lu akan nunggu gua besar, nah buat teman-teman yang memang korban bully sekarang, kayaknya apa ya? Ya itu tuh pasti momen apa yang tadi lu bilang, gua udah mulai berani nih. Nah itu apa gitu? Maksudnya sebenarnya kalau bilang nunggu, kalau dibilang gua mau balas dendam sih enggak pak, enggak kebalas. iya beraninya itu dengan lu memblokir nomornya dia gitu, itu kan sesuatu hal yang berani lah gitu buat orang-orang yang dalam kondisi lagi dibullying, lagi diteken gitu. Nah mungkin bisa sharing gitu buat teman-teman biar yang lagi dalam kondisi kena bullying sama orang-orang jahat, ya apa gitu, keberanian itu munculnya saat apa gitu. Iya sebenarnya ya saat ketika lu udah berpikir, wah masa iya sih lu harus gini-gini terus gitu dan diginiin terus sama orang. Maksudnya udah kayak lu harus mutus nih kayak rantai yang nantinya bakal lu terus dibully ataupun ya dihina-hina kayak gitu, harus diputusin gitu. Nah, itu apalagi kan aku dengan ya maksudnya dengan kayak gimana ya, kayak ancaman kayak gitu. Iya. Makanya ya udah aku dari situ memberanikan diri ya, maksudnya masa iya gue kayak gini-gini terus gitu. Gue harus pokoknya gue harus berani. Jangan sampai kayak gini terus, karena kalau misalkan gue gak berubah hidup gue, maksudnya gak bisa gimana ya, kayak ngelawan ketakutan gue. Iya.
ya udah gue harus berani gitu intinya. Nah itu ada temen nggak saat itu buat kayak curhat, buat Sebenarnya ceritakan, atau adik tadi sendiri, adik tahu? Sebenarnya ada yang aku tahu dan aku dapat kayak, tapi adik juga sempat jadi korban juga nggak? kalau ada yang enggak Pak. Oh, di bawah-bawah dia nggak ada lah ya? Nggak ada orang kayak dia. Nah justru yang jadi penyemangat waktu itu tuh ada gue Pak. Nah berarti kan tetap harus ada memang ya itu kan yang kemarin gue bilang juga, ada satu orang aja untuk mendengarkan ataupun betul. Ya kalau dia punya solusi sih lebih bagus gitu, apalagi adik lu juga seumurnya deket ya, beda beda 1 tahun nih. Jadi bisa diajak ngobrol, bisa diajak tempat untuk membuang keluh kesah yang tadi dalam kondisi bullying gitu, apalagi dia punya solusi gitu, itu akan lebih bagus gitu. Betul. Dengan kondisi kayak gitu berarti kan ya tadi satu, berarti solusinya adalah keberanian dari diri sendiri ya. Mau kapan lagi buat diginiin terus gitu. Kita harus putusin itu dengan cara apa ya, fight back, lawan balik gitu. Orang kayak gitu nggak bisa ditinggalin diam. Ini secara kasar ya. Kalau misalnya kalian udah ngomong ke orang tuanya cuek, ke gurunya cuek, jadi ya lawan. Udah satu-satu cara lawan gitu. Jangan takut. Sama-sama manusia kok, dibacok berdarah bukan dibacok kena apa? Dan sama-sama makan nasi. Makan nasi, betul. Bacok nggak keluar apa darah biru, darah merah kok. Gitu maksudnya berarti kan emang harus ada keberanian ya buat ngelawan balik sebenarnya gitu. Dari diri kita sendiri yang harus berani. Betul. Dan ya punya teman support system buat menceritakan itu semua gitu. Betul. Dan lanjut terus. Sebenarnya yang terakhir itu pas akhirnya dia pulang tuh ke Tasik, balik. Pulang ke Tasik. Ketemu lah tuh. Dirimu udah kelas berapa tuh? Aku pas pembagian rapot semester pertama Pak. Masih kelas 1 berarti? Masih kelas 1 SMA. Oh, dia pulang tuh. Iya, pas udah masuk SMA tuh. Cuman pas aku balik, aku nggak tahu dia udah balik ke. Oh, lu nggak tahu? Iya. Yang ada gue tuh naik angkot ya sendiri, ya maksudnya ada temen sih berdua, cuman dia ya maksudnya dia gak tahu masalahnya. Nah itu angkotnya diberhentiin Pak sama 7 orang. Wanjay. Gue langsung termasuk sama dia. Ya termasuk sama dia. Terus gue disuruh turun, ya udah gue turun kan, daripada malu sama orang-orang yang di angkot tuh. Kok orang-orang yang di angkot tim aja? Dia gak tahu Pak. Dan aku pun gak kayak teriak-teriak buat di ini. Gue cuma turun, gue udah berani berantem itu. Ya harusnya kalau menurut gue ya biar amannya sebenarnya juga lo Pak tolong Pak saya mau dipukulin gitu. Harusnya orang-orang situ kan juga harusnya ngebantu sih. Iya sih. Tapi satu momen yang lucu juga adalah begitu dia berhentiin angkotnya berhenti dihadang 7 orang. Berhenti. Yang sebenarnya kan harus mikir dong, ngapain gitu. Iya. Gue gak langsung berhenti, gue gak teriak-teriak, gue cuma kayak berhenti. Temen lu juga ikut turun? Ada temen, maksudnya ada temen yang dulu satu SD satu kelas Pak. Ikut turun juga? Cuma dia pindah ke dia, ikut nonjokin gue Pak waktu itu. Allahu Akbar. Padahal temen naik angkot bareng gitu? Iya. Karena dia takut sama situ? Nah ya gue ditonjokin tuh, ya maksudnya awal-awal diskusi dulu gitu. Terus dia ngomong lah, mana sih frontal gitu. Tuh kiri dosa kurang. Iya sih jarang ini, terus jarang main. Sebenarnya udah seminggu dia katanya udah pulang. Cuma gue gak nyamperin ya buat apa gitu. Iya. Nah akhirnya gue. Karena nomornya udah lu blok juga kan? Pakai nomor baru ya? Iya, udah di blok juga. Gak ada nomor teman-temannya, gak tahu nomor aku yang baru. Aku tahu-taunya pas udah di angkot gitu. Udah tuh kita berantem Pak. Aku ditonjokin 7 orang, aku nonjokin 1 orang tuh. Aneh tuh temen lu yang diangkut ngapa? Padahal berangkat bareng ya, maksud gua. Takut kan ya, dia takut. Saat itu langsung nyuruh tuh, pukulin dia gitu. Iya. Ya orang harusnya kan itu 7 orang. Ya lu bareng-bareng pukulin dia ya. Enggak. Waktu itu udah tuh pada bego banget teman-teman lu. Maksudnya ya langsung tuh berantem terus waktu itu ada yang warga yang pisahin sih, maksudnya udah dan aku langsung lari lah. Ya lu kan dipukulin tuh berarti sama 7 orang. Lari langsung Pak. Tapi teman-teman itu mukul beneran mukul kencang, enggak pura-pura gitu. Pokoknya punggung sama perut sama
Kalau muka nggak ada, cuman samping-samping inilah yang kalau muka tetap aja lah bahaya itu. Iya, cuman udah tuh pulang ke rumah dan aku pun ditanya sama Babe, lu kenapa? Gue habis jatuh pak dari motor. Gue gak terus terang, soalnya gue takut manjang. Pastilah. Takut manjang, dan dari situ gue mau cuman cerita ke adek pak. Maksudnya gue, emang adek gue berdiam, cuman dia pemberani. Iya. Ya udah kak, kita lawan aja. Masa iya kan sama-sama makan nasi. Nah dari situ gue udah mulai berapi-api. Cuman ya gak ada niatan buat balas dendam. Sorry, saat lu tadi dipukulin, si bosnya itu, si R itu mukulin juga, ikut mukulin? Apa enggak dia? Semuanya mukulin. Nah, gue sih punya konsep ya, di saat kita dikeroyok orang yang harus kita incar, walaupun kita pasti bakal dipukulin lah gitu, kita pasti bakal udah pasti gitu. Ya prinsip gue adalah incar satu bosnya yang harus kita pukulin, kita incar, kita fokus satu orang itu aja. Gitu harusnya. Ke dalam prinsip kayak keroyokan itu biasanya mereka tuh nggak kepikiran untuk megangin biasanya ya, karena emang orang goblok semua biasanya. Jadi incer bosnya yang kita pasti akan kena pukul sama orang lain, tapi kita sekuat tenaga incer bosnya sampai biar dia yang parah gitu sih harusnya. Cuman mungkin lu waktu itu ya karena ngerasa udahlah yang maju duluan yang gue pukul gitu kan biasanya. Yang gue benci pokoknya waktu itu, yang gue benci anggotanya, maksudnya iya lu ngincer itu dia. Gue incernya itu pak. Iya. Gue tonjokin udah pulang, ya maksudnya udah cerita sama adek gitu. Ya udah kalau misalkan ntar kalau ada ribut-ribut, kalau mau ke depan atau kemana, sama gua berdua. Ya udah tuh berdua aja kemana-mana sama adek gitu, sekolah. Kebetulan adek pun kan masuk sekolah yang sama gitu, kayak udah tuh. Nah dari situ udah terputus tes. Gak ada lagi kayak ngontek, cuman ya dia sering kayak nanya kayak pol lontong mana? Biasa aja ya. Pengontong kayak gimana ya? Pol lontong tuh kayak balaga gitu. Oh, belagu lu? Belagu, iya. Alasan apa kok ngomong belagu? Nah itu setelah habis lu dipukul-pukulin itu iya. udah nggak ada lagi tuh? Nggak ada, cuman dia kayak ngomong doang. Nah, dari itu WA? Enggak, pas-pas. Oh ketemu. Lah dia nggak kerja lagi di Jaga Toko? Dia enggak, kerjanya di sini. Oh. Akhirnya di kampung. Oh berarti dia emang ke sekolah SMA ya? Dari situ udah tuh, karena Babe pun ya, maksudnya Babe pun kan penjual juga ya, maksudnya penjual juga di daerah mereka gitu. Maksudnya di kampung mereka Babe pun jualan. Makanya kenapa kampung mereka? Emang dia wali kota, bupati? Enggak, maksudnya di daerah mereka gitu Pak Babe jualan. Beda kampung ya? Iya, jadi kalau misalkan aku kayak ngelawan mereka, aku takut nimbasnya tuh ke Babe gitu, ketika jualan. Bahkan ya waktu dulu pernah Pak, aku punya masalah, Babe gerobaknya bannya dipaku, pakai paku dikepesin sama dia. Waktu dulu. Cuman aku anak-anak yang dihasilkan dari uang haram begitu ya kayaknya ya. Dulu jadi tahu dah Pak. Waktu dulu kan udah tuh sampai kita. Tapi Babe tahu pelakunya dia? Tahu. Nggak mau tahu. melapor. Babe pun tahu dari warga yang melihat aku ditonjokin 7 orang. Oh itu dia tahu. Akhirnya Babe tahu selama 1 bulan itu ke depan, Babe tahu nanya kan. Lu dikeroyok sama 7 orang. Iya Be. Kenapa lu gak lapor ke gua gitu? Ntar gua lapor ke polisi. Gak usah Be. Gua bisa sendiri waktu dulu tuh. Dan gua gak mau ngerepotin. Ya ataupun ke orang tuanya lah. Iya, akhirnya ya Babe yang kayak gimana ya, kayak sebel banget gitu Pak. Pengen melapor gitu ke orang tuanya, cuman udah lama, ya udah Be, lupain aja. Lagian anaknya juga udah kayak biasa aja gitu, cuma nanya, sini lu, enggak, dia gak berani. Mungkin ya mereka juga udah kayak dewasa lah gitu, dewasa juga, udah ini. Dan ya nyampe sekarang sebenarnya ya mereka udah baik sih Pak sekarang, udah kembali, mereka yang baik. Nggak, tar dulu, berarti setelah pemukulan yang 7 orang itu udah nggak ada bullying lagi? Nggak ada, karena waktu itu aku ya itu memberanikan diri untuk berani, karena mereka tuh
beraninya cuman kayak omongan doang Pak ternyata. Ya kebanyakan gitu sih ya. Iya berani omongan doang. Nah teman-teman lu yang sangkatan lu tadi yang diangkot, terus sekarang gimana? Masih Baik tektokan? juga dia, sekarang baik, minta maaf dia. Ih aneh. Minta maafnya saat itu juga atau Itu juga bahkan dia. di WA? Iya, gue kepaksa katanya. Gue takut juga sama dia. Oh ya udah. Terus orang itu jadi apa sekarang? Ya itulah. Jadi kebanyakan ada yang Mabok, main slot, main slot. mabok, masih mabok. Ada yang Masih di tukang masih di ojek. sana semua. Masih di sana semua tukang ojek. Nah si R itu jadi apa sekarang? Hah? Tukang ojek. Ojek di sana pangkalan. Iya. Tapi lu ketemu sekarang gimana? Ngobrol? Ya di situ juga sih ketemu. Hah? Ya, ngobrol. Oh enggak dia ngebully orang. Enggak, dia udah gede Pak, udah beristri juga sekarang. Kalau sekarang. Ya maksudnya nggak jadi preman gitu Enggak. malak-malak ya. Enggak dia. Justru ya dulu dia lebih ke minta maaf pas terakhir ketemu. Oh dia minta maaf dia. Minta maaf. Terus ya sharing gitu, sorry ya gua dulu kayak gini tuh apa atau terus gua dia malah nawarin gitu, ngopi gak gitu dari gua ya, enggak ah. Lu mau itu gak? Gua tawarin balik tuh Pak. Justru kita tawar-tawaran gitu. Kayak beli kopi, beli apa? Ah, enggak. Akhirnya kayak gitu Pak. Jadi orang-orang baik semua sih alhamdulillah sekarang. Iya titik balik dia pada baik. Kenapa ya? Ya mungkin ya apa yang kita lakukan ya nanti bakal ke ini kerasa sama diri kita sendiri. Yang maksudnya ketika lu jahat sama orang lain ya dunia bakal jahat sama lu gitu nantinya. Ya maksudnya Enggak lu nggak nanya, lu nggak nanya ke dia. Hah? Lu kok sekarang bayar sama gua? ya dia nyesel Pak. Dia ngomong nyesel. Iya, maksud gua, iya gua tahu lu nyesel, tapi sekarang kenapa lu bayar sama gua? Kan lu dulu nggak benci banget sama gua sampai lu Iya. malak-malakin gua. Iya dia udah kayak nyesel gitu. Iya, Makanya kenapa? Nyesel kenapa? Hidup gua kayak gini gitu gak maju-maju. Hidup gua kayak gini-gini terus Ya korbannya kan nggak bukan cuma lu doang dong, ada yang lain dong. ada juga yang lain. Bahkan ya maksudnya ya sorry ya, maksudnya orang-orang yang memang dulu perilakunya jahat sama Barbar, gua gitu, iya, iya. jahat sama gua. Sekarang ya maksudnya ya kayak gimana ya, bukan susah lah buat ekonomi mereka gitu, kayak jadi orang susah gitu Pak. Jadi Ya mungkin kebanyakan ya itu balasan dari Allah kali ya. jadi kebanyakan kayak bingung gitu, bahkan ya kerjanya ada yang main slot gitu. Iya kadang bingung gitu, maaf ya. Ya mereka kan di kalangan menengah ke bawah lah ya, berarti malah lebih ke bawah gitu. Jadi tapi masih melakukan bullying itu buat apa sih gitu? Harusnya ya memperbanyak teman buat menjalin relasi ke depannya gitu. Begitu udah gede kan ternyata ya lu sama adik lu yang lumayan sukses gitu, alhamdulillah gitu. Bisa ada di Jakarta dengan punya posisi kerja yang lumayan gitu. Ya mereka pun akhirnya kan ngerasa salah lah gua ngelakuin ini gitu, nyesel gitu. Iya sih, makanya kan apa yang kita lakukan, Apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu kan. itulah bahasanya. Iya makanya jadi orang baik biar kita juga bakal dideketin sama orang baik gitu. Tuh. Gua sih apa ya, mungkin karena dulu ya waktu gua kecil gua anak rumahan, jadi nggak terlalu mengalami kayak hal lu kayak gini ya, maksudnya ya yang mengalami sih cuman nggak gimana ya cuman karena gua paling kecil kali ya di daerah rumah gua itu. Kalau di sekolah sih alhamdulillah nggak ngalamin dari jadi korban bullying, cuman memang lebih ke perkataan gitu, karena dulu gua memang badan gua tuh pendek, terus agak gempal, gemuk gitu, boyo. Nah jadi mereka gua tuh sering dipanggil buntelan kentut, guling, samsak. Itu tuh suatu hal yang menyakitkan juga buat gua sebenarnya gitu, karena itu bullying juga gitu, karena dulu gue masih kecil, masih bingung mau cerita ke siapa gitu. Tapi yang tadi mungkin sama, titik baliknya adalah lihat nanti gitu. Gue selalu mau buktiin lihat nanti.
gue akan buktiin gitu. Dan pembuktian itu dengan apa ya, ternyata ya gue biar nggak dikatain buntelan kentut ya, begitupun sebenarnya dari guru juga ada yang ngomong kayak gitu. Jadi kok guru gini ya gitu, kadang sakit hati gitu, kadang ngerasa kok guru ikut bullying gue ya. Cuman mungkin dulu zamannya nggak ada ya bullying nggak ada, kita nggak tahu gitu zaman tahun gue 90-an lah gitu, gue nggak tahu itu bullying gitu. Ternyata oh itu yang bikin gue sama itu gue tuh ngedrop dan nggak pernah pede. Sekolah keganggu, nilai gue jelek, padahal gue SD lumayan loh nilai gue bisa ranking 1 gitu. Begitu SMP gue hancur gitu, karena gue nggak punya teman gitu. Teman-teman gue adalah orang-orang kayak gue, ibaratnya orang-orang yang sama-sama gendut, sama-sama yang kacamatanya gede, tebel gitu. Jadi kayak orang dongo, nggak dongo sebenarnya, orang pintar itu sebenarnya, butuh buku, tapi fisiknya ya gitulah, nggak bagus gitu. Jadi ya gue membuktikannya dengan apa? Ya bilang nanti ya lihat. Akhirnya gue ikut silat gitu. Gue berharap badan gue kan kurus gitu. Gue ngelakuin dulu tuh setiap pokoknya sholat ada 5 waktu ya, push up, sit up itu masing-masing gue lakuin 20. Jadi gue dapet push up, sit up itu sehari itu 100. Kayak loncat tanpa skipping, loncat aja yang penting gak bangun tidur loncat segala macem gitu. Nah SMA gue terus kenal bola, mainnya gak kenal waktu, main siang tengah hari bolong segala macem. Badan gue kurus ya, gue juga nggak nyangka gitu, ternyata gue lebih kurusan. Dan itu ngerasa bikin pede gue lumayan tuh SMA. Walaupun peralihan dari SMP ke SMA itu gue ngerasa gue masih orang yang kena bullying, jadi gue diem aja. Padahal gue udah kurus, udah lumayan ganteng lah ibaratnya saat itu ya. Ada beberapa yang cewek yang deketin, cuman gue nya nggak pede gitu, takut gitu. Kelas 2 sekelas sama teman-teman yang wadidaw banget, pokoknya yang gembong narkoba ada di sana, yang suplai cimeng itu ada di situ di kelas 2, dan itu duduknya sama gua lagi. Cimeng apa? Cimeng ganja. Cimeng itu ada di kelas gua gitu, dan duduk sebangku sama gua gitu. Gila, gua sampai dibilang adiknya dia kan. Wah, bangga banget gua mau jalan kayak petantang-petantang kayak preman loh. Kayak di situ muncul kepedean tuh kayak orang, dan mulai bagus lagi tuh nilai raport gua gitu. Hampir ranking 1 gue di kelas 2 gitu. Di orang-orang itu tapi solid sih, gue salut sama di kelas 2 itu solid gitu. Terus akhirnya gue naik kelas 3 dapet IPA. Nah di situ gue mulai pede tuh, jadi dicalon jadi ketua kelas gue nggak mau, tapi di situ adalah gue biang keributan teman-teman di sana lah. Maksudnya udah berani kayak yang lucu, nyeletuk-nyeletukin guru gitu, udah berani tuh, udah mulai pede. Masuk kuliah lebih lagi tuh berani segala macam, udah mulai ya berani speak up, kayak ya udah mulai belajar lah yang kemarin gue bilang. Gue akhirnya stand up comedian biar mempelancar public speaking gue gitu. Jadinya ya itulah sekarang akhirnya. Nah, gue akhirnya ketemu teman SMP yang dulu sering ngata-ngatain gue inget banget. Ini gue momen the best menurut gue adalah begitu dia melihat gue kaget. Dia di angkot tuh gue ngeliat nih, kayak gue kenal nih, namanya Yudi, namanya Yudi. Terus gue pulang kerja kan, dulu gue masih ke angkot kerja dari Jalan Raya Bogor ke Kampung Rambutan. Gue diem, gue liatin dia kayak kepanikan gitu kan. Gue tanya, Yudi ya? Siapa lo gitu. Dia kaget, terus gue bilang, Opi, iya. Itu pokoknya gitulah. Buntelan kentut, gitu ngomong gitu. Anjir lu keren juga lu sekarang badan lu ya, kata gitu. Dia sampai amazing gitu, kayak anjir lu ganteng amat sekarang kayak gitu. Wah pokoknya udah gitu dah, pokoknya langsung ya turun, gue yang bayar angkot gitu, pokoknya bangga lah. Pas pulang kuliah juga di Kopaja gitu ada pemalakan lah, ada dulu kan zaman malak anak STM ya. Nah saat itu gue pakai baju bebas tuh pulang kuliah karena habis main basket. Nah tiba-tiba gue langsung dirangkul tuh sama anak STM, ketuanya kayaknya, karena dia nggak pakai baju sekolah, pakai baju bebas. Nah rombongan di pasar Rebo naik anak STM, dua orang, ketuanya kayaknya nggak pakai baju bebas, nggak pakai baju sekolah, dia pakai baju bebas nih kayak ketuanya. Tapi gue kenal nih, ini teman gue SMP yang sering ngebully gue. Ada namanya nama hewan lah gitu, sama satu lagi gue sebutnya namanya si Bray almarhum, dia udah meninggal.
dan meninggalnya tragis karena dia dikeroyok, karena dia memperkosa anak kecil. Jadi keroyok warga, jadi mati dia. Ya itulah orang yang dari kecil kita udah tahu udah nggak bener ya. Jadi gue dirangkul tuh sama dia, "Asep, anak mana lu?" Gue langsung gitu. "Dia tas lu," gitu. Gue giniin aja, "Alah, Bray, kelaguan lu," gitu. Gue gitu, dia kaget kan, tahu. "Oh lu tau nama gue?" Terus, "Siapa nih?" Gitu. Nanya temannya satu lagi, "Itu si gendut, si buntelan kentut," gitu. Terus, "Masya Allah, lu nyebut nama gue kan ya. Aduh, keren juga lu sekarang ya," katanya. "Lu bisa lu?" Baru gue ngebetak. Tau-tau temen gue, gitu kata dia. Dia ke depan bicara anak UIN. Kan gue kan kalau Kopajago itu barengan UIN sama barengan anak UMJ yang kemarin gue bilang. Iya. Diambil tasnya ditonjok langsung, nggak ada ngomong apa-apa. Nah gue turun bareng mereka tuh. Si anak itu teriak-teriak, tolong, kagak ada yang bantuin. Gue langsung ngomong dia, "Lu Bre, parah Bre, kagak tobat-tobat lu ya. Diem lu gendut." Nah waktu itu gue udah gak gendut ya. Emang dulu gue panggil lu gendut, kalau nggak buntelan kentut gitu kan. Dia mau gendut gitu. Aku dong mampus. Akhirnya dengar cerita si yang satu lagi udah tobat, udah jadi security di Taman Mini, udah tobat dia. Oke, ketemu kemarin di teman-teman SD. Nah makanya ya dari cerita ini kan titik balik saat kita jadi korban bullying adalah fight back, lawan. Tapi itu kapan datangnya? Ya dirasa saat kalian siap, dan kalau emang butuh cerita ke orang ya cerita gitu, jangan diem aja gitu. Apalagi ada apa? Mungkin di next episode kali kita akan cerita rekan kerja yang memang kayak kadang sebenarnya itu ada bullying ya. Lu punya cerita itu kan, sebenarnya nanti kita ceritain di next episode lah gitu, tentang rekan kerja yang memang kadang seenaknya. Nah itu menurut gue juga itu adalah bullying ya sebenarnya gitu. Jadi nanti kita cerita di lain waktu aja gitu. Mungkin dari gue lebih ke kesimpulan yang tadi kita cerita, dari cerita lo sama cerita gue adalah apa sih titik balik saat kita menjadi korban bullying. Itu adalah titik balik dan mulai apa sih yang harus kita, misalnya kayak tadi dirimu udah main fisik, berarti ya harus kayak tadi berani, atau kalau bisa ya belajar silat lah apalah gitu. Terus kalau dari gua yang sering katanya buntelan kentut, samsak, wah pokoknya kata-kata itu terngiang-ngiang di kepala terus saat sebelum tidur, masih kecil nggak bisa cerita ke siapa. Jadi ya gua harus ikut silat, gua sebutin gua kurus dan gua bisa tinggi, gua bisa ganteng gitu. Maksud gua bisa buktiin ke teman-teman, dan alhamdulillah ketemu teman-teman SD yang dulunya gua yang memandang gua rendah, terus ketemu gua lagi pada mesem-mesem sendiri gitu kan. Jadi kayak ini buntelan kentut nih, gila ganteng, wah ini karena gitu. Jadi kayak yang ngerasa bangga lah kayak gitu, ya anjir gitu, kayak takjub ya, karena bisa bukti. Nah itu maksudnya apa yang lo harus lawan balik adalah ya ketakutan lo itu gitu. Sebenarnya ketakutan itu, jadi betul ya, memang kalau udah parah ya mendingan lapor ke polisi sih gitu. Jadi buat gue sih itu aja ya. Jadi buat teman-teman yang kalian adalah pelaku bullying, please stop bullying, karena itu bisa membuat trauma dan bisa membuat masa depannya dia itu jadi nggak benar gitu. Jadi tolong stop, udah gitu, minta maaf. Kayak tadi ceritanya Kang pejuang Tasik ini, jadi temannya itu akhirnya sadar, dia juga ngerasa, dan kalian pun nanti ke depannya nggak akan jadi apa-apa gitu. Jadi ya buat apa gitu. Jadi mendingan sadar sekarang, minta maaf dan juga bertobat gitu. Betul, itu sih paling. Terus sekali lagi kita udah punya IG ya, IG-nya apa namanya? Tuan Takur 171 ya. Ya kalau bisa di follow, dan kalau emang mau cerita tentang perjuangan tentang bullying, perjuangan tentang cari kerja, perjuangan tentang kehidupan, sok mangga bisa di DM, nanti kita bisa bacain, kita bisa ceritain di episode selanjutnya gitu. Semoga bisa memotivasi teman-teman yang lagi ngedrop, lagi kena layoff, lagi kena cut off, lagi
lagi bingung buat cerita sama siapa ya. Bingung mau cerita sama siapa, bisa cerita sama kita, nanti kita ceritain. Dan biar kalian juga makin semangat, bisa memotivasi hidup kalian ke depan Dan orang lain gitu. Jadi bermanfaat, semoga podcast ini bermanfaat dan kita juga bisa konsisten buat bikin podcast ini terus sampai yang nggak tahu, pokoknya kita akan terus konsisten gitu, karena niat bikin podcast ini adalah sharing cerita kehidupan kita dan bisa juga jadi motivasi atau apa ya, kayak bermanfaat buat kalian lah untuk jalanin hidup gitu. Karena di saat kita jadi korban bullying, di saat kita pernah kena layoff, kita pernah cut off, tapi kita masih bisa hidup, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa kuat, kita masih punya banyak teman, kita masih bisa berjuang gitu, selama masih bisa napas, masih ada Allah yang masih bimbing kita. Jadi tetap bertahan ya teman-teman gitu, jangan pasrah, jangan bunuh diri, jangan main pinjol, jangan pinjol, jangan judol, jangan judi offline juga. Pokoknya lakukan hal baik, begitu malam habis sholat subuh terus jalan kaki deh gitu, muter, pasti ada kerjaan dah. Allah akan ngasih kerjaan di saat kita niat emang mau nyari kerja. Bismillahirrahmanirrahim, pasti ada gitu. Itu sih dari gua. Ya mungkin cukup, nanti di episode selanjutnya si Akang pejuang Tasik ini punya cerita terkait kejadian punya rekan kerja yang tidak mengenakan lah gitu. Jadi itu juga menurut gua adalah ada solusi atau ada gimana cara menanggapi atau gimana sih nih ngadepin orang kayak gini nih gitu. Jadi mungkin nanti bisa bermanfaat ya teman-teman. Sip, dari Akang ada itu gak kata-katanya hari ini? Kata-kata hari ini? Udah Pak, udah banyak kata soalnya. Oh iya. Keluar. Enggak bubur ikan lele, enggak. Bubur ikan lele. Enggak. Oh. Ya udah, itu aja dari kita ya. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.